Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 reguler A, kami akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah yang kami buat dengan judul Pentingnya Literasi Media dan Literasi Digital Terhadap Penggunaan Media Sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5 itu sendiri. Yang pertama ada Angelica Fernanda, yang kedua ada Anita Handayani, yang ketiga ada Kirana Marcella, yang keempat ada M. Akbar Nasrullah, yaitu saya sendiri, yang kelima ada M. Aldimas Zain. Selanjutnya disusul dengan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kirana Marcella. Kepada Kirana Marcella saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis ilmiah kami. Adapun hal yang latar belakangi topik bahasan ini adalah karena literasi media dan literasi digital merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari informasi. Informasi adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena dengan informasi ini, manusia dapat melakukan berbagai hal. Di zaman sekarang ini, informasi yang tersedia bukan hanya lagi berupa media cetak, melainkan dapat diakses secara digital. Maka dari itu, masyarakat harus dapat mengikuti perkembangan yang ada dengan menguasai literasi media dan juga literasi digital. Karena keduanya ini berkaitan erat dengan informasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, serta dampak yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kirana Marcella. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dipresentasikan oleh M. Aldimas Zain. Saya Muhammad Alimas akan menyampaikan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan literasi media dan literasi digital? Yang kedua, apa saja yang menjadi cakupan dalam literasi media dan literasi digital? Yang ketiga, apa saja elemen yang terdapat dalam literasi media dan literasi digital? Yang keempat, bagaimana penggunaan literasi yang baik dalam bermedia sosial? Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi dampak dari rendahnya literasi media dan literasi digital? Ya, terima kasih kepada Saudara Aldimas. Selanjutnya ada tujuan dari ditulisnya karya tulis ilmiah kami yang akan dijelaskan oleh Angel. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa sih tujuan dari karya tulis kelompok kami. Yang pertama adalah agar para pembaca dapat mengerti dan juga memahami definisi literasi media dan juga literasi digital. Yang kedua adalah agar para pembaca dapat mengerti dan memahami keterkaitan antara literasi media dan juga literasi digital dengan informasi. Yang ketiga adalah agar para pembaca mengerti dan memahami cakupan yang terdapat dalam literasi media dan juga literasi digital. Dan yang terakhir adalah agar pembaca dapat mengerti dan juga memahami bahwa literasi itu sangat penting berperan dalam menggunakan media sosial. Ya, terima kasih kepada Saudari Angel. Itulah merupakan tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah yang berjudul Pentingnya Literasi Media dan Literasi Digital Terhadap Penggunaan Media Sosial. Selanjutnya kita akan langsung saja membahas karya tulis ilmiah ini yang akan langsung dijelaskan oleh Saudari Kirana. Kepada Saudari Kirana dipersilakan. Ya, di sini saya akan membahas definisi atau pengertian dari literasi media dan literasi digital. Jadi, literasi media adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, menganalisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipengaruhi oleh media yang ada. Salah satunya media sosial. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan sangat berkembang bagi kehidupan masyarakat saat ini, tidak hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga bagi kehidupan anak-anak di bawah umur. Literasi yang efektif sangat diperlukan dalam penggunaan media sosial yang efektif. Literasi media merupakan salah satu bentuk literasi informasi secara umum. Literasi media sosial merupakan turunan dari Information Literacy Competency Standards Association of College and Research Libraries atau yang disingkat ACRL. Dari poin use information effectively to accomplish a specific purpose. Pada poin tersebut,
pengguna literasi dituntut untuk dapat menggunakan informasi secara efektif sebagai penyelesaian tujuan spesifik. Di slide selanjutnya ada penjabaran 5 konsep literasi media sosial oleh Stacy Goodman. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh media pesan dikonstruksi. Di media sosial banyak orang yang mengunggah gambar dengan tulisan atau yang biasa kita sebut meme. Tulisan pada gambar tersebut merupakan perintah bagi pengguna media sosial untuk menerjemahkan gambar tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa pesan di media sosial merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi. Tidak jarang informasi yang diberikan hanya sebagian, sehingga terkadang hal ini memberikan ambiguitas persepsi. Yang kedua, pesan media membentuk persepsi pada suatu realita. Contoh yang paling sering ditemui dalam kasus ini adalah penggunaan media sosial pada saat pemilihan umum. Media sosial berperan besar dalam membentuk opini masyarakat terkait dua kandidat yang mencalonkan sebagai presiden. Tak jarang, sebuah kejadian menjadi pusat perhatian masyarakat karena pada awalnya informasi tersebut dibagikan di media sosial dan kemudian menjadi viral. Lalu yang ketiga, berbeda audiens, berbeda pula cara memahami pesan yang sama. Salah satu fitur yang paling sering digunakan di media sosial adalah share. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi suatu informasi kepada pengguna lain. Mereka mungkin lupa bahwa tidak semua pengguna memiliki pengetahuan mengenai berita yang dibagikan. Hal ini dapat menyebabkan penaksiran ganda sehingga memicu adanya konflik. Kemudian, pesan media memiliki dampak komersial. Sering terjadi ketika akan mengunduh suatu informasi, pengguna diminta memasukkan akun media sosial atau email. Hal ini terlihat sepele ya sepertinya, tetapi sebenarnya informasi data diri kita dapat diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir atau yang kelima, pesan media melekatkan sudut pandang. Ketika pengguna ingin membuat status tertentu, yang diharapkan adalah pengguna lain dapat memahami apa yang dirasakan. Contohnya saat mengunggah foto liburannya, ia ingin pengguna lain mengetahui bahwa ia menemukan tempat yang indah. Kemudian di slide selanjutnya ada 4 dasar keterampilan digital, yaitu keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. 4 pilar tersebut akan mendorong ekosistem pembelajaran dengan teknologi yang menghasilkan talenta-talenta unggul di Indonesia. Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah makin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat. Tugas kita adalah untuk memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia. Literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dari dampak-dampak negatif di internet. Cakupan literasi media dan literasi digital. Cakupan literasi media mencakup semua media komunikasi. Literasi media mencakup semuanya dan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi media lama dan media baru sampai dengan memiliki hubungan kritis ke konten media. Trikomi mendefinisikan literasi media. Ada 3. Yang pertama memiliki akses ke media, yang kedua memahami media, dan yang ketiga menggunakan media. Bertelsmann dan Aoi, Time Warner pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa literasi media mencakup ada 4, yang pertama literasi teknologi, yang kedua literasi informasi, dan ketiga kreativitas media, dan yang terakhir tanggung jawab dan kompetensi sosial. Yang pertama, literasi teknologi, yaitu adalah kemampuan memanfaatkan media baru seperti internet agar bisa memiliki akses dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Yang kedua, literasi informasi, yakni kemampuan mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, mengevaluasi, dan membentuk opini berdasarkan beberapa hasil tersebut. Yang ketiga, kreativitas media, kemampuan yang untuk ditingkatkan pada individu dimanapun mereka berada untuk membuat dan mendistribusikan isi pesan media kepada khalayak berapapun ukuran khalayak.
Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dan kompetensi sosial, yakni adalah kompetensi untuk memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi publikasi secara online dan bertanggung jawab atas publikasi tersebut, khususnya pada anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan elemen dari literasi media dan juga literasi digital. Yang pertama, dari literasi digital itu ada Steve Wheeler dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Culture. Dia mengidentifikasikan bahwa ada 9 elemen penting dalam dunia literasi digital. Di antaranya seperti social networking, transliterasi, maintaining privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing or repurposing content, serta self-broadcasting. Jadi yang pertama ada social networking. Social networking itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan berbagai layanan jaringan sosial media dan juga bagaimana seharusnya seseorang itu berjenjang sosial yang baik. Yang kedua ada transliterasi. Transliterasi itu adalah kemampuan memanfaatkan segala platform, mulai dari membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial. Lalu yang ketiga ada maintaining privacy, yaitu menjaga privasi dalam media sosial. Yang keempat ada managing digital identity, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial. Yang kelima ada creating content, yaitu berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana cara membuat konten di berbagai aplikasi online. Yang keenam ada organizing and sharing content, yaitu mengatur dan juga berbagi konten informasi agar lebih mudah tersebarkan. Yang ketujuh ada reusing atau repurposing content, yaitu membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten yang baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Yang kedelapan ada filtering and selecting content, yaitu kemampuan untuk mencari dan juga menyaring serta memilih informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah self-broadcasting, yaitu bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi yang kita miliki. Kemudian ada elemen literasi media yang dikemukakan oleh Art Silverblatt sebanyak 7 elemen dan kemudian ditambahkan oleh Stanley J. Baran menjadi 8 elemen. Di antaranya yang pertama adalah sebuah keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan khalayak untuk mengembangkan penilaian independen tentang konten media. Yang kedua, pemahaman tentang proses komunikasi massa. Yang ketiga, sebuah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat. Yang keempat, strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media. Yang kelima, pemahaman terhadap isi media sebagai teks yang memberikan wawasan kita tentang budaya dan kehidupan. Yang keenam, kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi media. Yang ketujuh, pembangunan dari keahlian produksi yang efektif dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pemahaman tentang kewajiban etika dan moral pada praktisi media. Penggunaan literasi media dan literasi digital yang baik. Ada 7 penggunaan literasi media dan literasi digital yang baik. Yang pertama, melakukan pengecekan ulang atau mencerna kembali berita atau informasi yang didapat di suatu media komunikasi atau digital, karena saat ini tidak semua media memberikan informasi yang valid. Yang kedua, memperbanyak sumber dan perspektif dalam menganalisis informasi yang ditemukan di suatu media agar tidak mudah menyalahkan pendapat atau perspektif orang lain dalam menanggapi suatu masalah. Yang ketiga, dalam penggunaan media, terutama media sosial, haruslah menjaga tutur kalimat dalam menggunakan komunikasi dengan memilih kalimat yang baik saat berkomunikasi dengan orang lain agar tidak menyakiti perasaan dan harga diri seseorang. Yang keempat, menggunakan media sebagai alat pemersatu dan mempererat hubungan antar manusia, bukan digunakan sebagai alat propaganda atau ujaran kebencian. Yang kelima, menggunakan media dengan waktu sebaik-baiknya, tidak terlalu berlebihan agar tetap produktif dalam menjalani keseharian. Yang keenam, menggunakan media dan media digital dengan cerdas dan bijak pada saat berinteraksi, belajar, dan berbagi. Yang ketujuh, dan memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran, meningkatkan produktivitas, menciptakan konten-konten positif, serta menghindari dan mengurangi konten-konten negatif. Dampak rendahnya literasi media dan literasi digital dalam kehidupan masyarakat. Berbeda pemahaman masyarakat terhadap media digital membuat penyalahgunaan yang berakibat terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan sosial masyarakat.
Penggunaan yang baik dapat meningkatkan prestasi, sebaliknya penggunaan yang buruk dapat berakibat negatif terhadap penggunanya. Contohnya saja saat ini banyak terjadinya kasus terkait pencemaran nama baik, penghinaan, penculikan, serta kasus bullying yang dapat memicu depresi pada diri seseorang. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih belum paham mengenai penggunaan internet dengan baik dan benar. Di satu sisi, mereka dapat mengakses jaringan, namun belum memahami sepenuhnya konsekuensi penggunaan media digital. Jadi, walaupun telah menguasai baca tulis, namun pengguna internet di Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Pada masa pandemi saat ini, penggunaan media digital sangat penting dikarenakan perkembangannya yang semakin maju, serta kondisi yang mengharuskan kegiatan dilakukan melalui media komunikasi maupun media digital. Tentunya akan sangat baik apabila keadaan ini dapat diatasi oleh setiap lapisan masyarakat. Namun masih banyak di masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa yang belum mengetahui bahwa ada cara dan aturan dalam menggunakan media yang baik dan efektif. Hal ini tidak boleh dibiarkan agar tidak memunculkan kesan negatif terhadap perkembangan saat ini, serta dapat mengikutinya serta memanfaatkannya dengan baik. Berikut ini merupakan dampak yang terjadi apabila rendahnya kemampuan literasi media dan literasi digital, terutama bagi kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Yang pertama, dengan adanya ketidakmauan untuk meningkatkan kualitas diri dengan informasi akan menimbulkan sikap ketidakpedulian setiap masyarakat. Hal tersebut membuat orang sibuk dengan dunia sendiri dan tidak memikirkan baik buruknya informasi yang tersebar di media sosial. Yang kedua, seseorang yang tidak memiliki wawasan luas, maka orang tersebut cenderung akan memiliki kesulitan dalam berkomunikasi yang baik di media sosial, karena input yang dimilikinya tidak sebanyak pengguna lain. Yang ketiga, orang yang mempunyai tingkat literasi digital yang rendah tidak dapat membedakan mana informasi yang kredibel dan mana informasi yang tidak kredibel. Yang keempat, memungkinkan adanya tindakan plagiat atau penciplakan karya orang lain. Luasnya informasi di internet membuat orang ketika mengerjakan tugas enggan untuk berpikir dan memilih copy paste yang sudah ada blog sehingga dianggap melakukan plagiarisme. Yang kelima, memungkinkan terjadinya tindakan kriminal dengan inovasi modus yang berbeda. Rendahnya pendapatan dan tingkat pengangguran di Indonesia membuat orang akan melakukan kejahatan berupa penipuan. Hal tersebut akan mudah dilakukan kepada orang yang memiliki literasi media digital yang rendah. Kemudian yang keenam, memudahkannya mempercayai hoax. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang literasi digital membuat seseorang dengan mudah menelan mentah-mentah berita yang sumbernya masih belum jelas. Yang ketujuh, kecenderungan untuk menghina orang lain. Yang kedelapan, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain. Kemudian yang kesembilan, mudah terkena isu propaganda dan ujaran kebencian. Yang ke-10, dapat membuat terbiasa berbicara dengan kurang sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Yang ke-11, dapat mengakibatkan depresi apabila tidak mampu mengatasi masalah di media sosial atau media komunikasi. Yang ke-12, tidak bisa mengatur waktu ketika menggunakan media sosial atau komunikasi, sehingga menyebabkan keadaan tidak produktif dan menjadi orang yang malas. Kemudian yang terakhir, mudah tertipu dalam melakukan transaksi melalui teknologi digital. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami, yaitu literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai media format dari sejumlah besar sumber daya. Dengan perkembangan internet, maka pengguna tidak mengetahui atau tidak mempedulikan hasil informasi yang didapat. Oleh karena itu, perkembangan media dan teknologi digital saat ini harus disiapkan dengan literasi media dan digital oleh masyarakat. Untuk mencapai kondisi ini bukanlah hanya tugas dari pemerintah saja, namun juga tugas dari seluruh lapisan masyarakat, agar makin banyak masyarakat yang melek digital dalam menggunakan media komunikasi massa atau komunikasi sosial. Skill yang harus dimiliki atau literasi media yang harus dimiliki oleh masyarakat ialah pemilihan kata dalam berinteraksi, waspada dan melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam menerima informasi, menggunakan media dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu berlebihan dan sebagainya. Sedangkan skill kecakapan digital yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, dari yang paling dasar yaitu kecakapan penggunaan handphone dengan tahu cara berkomunikasi yang baik, berkolaborasi, berinteraksi, transaksi dan mencari informasi melalui internet serta menggunakan aplikasi-aplikasi keputusan
terima kasih kepada para anggota yang sudah mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah yang telah kita buat bersama. Untuk kepada para penonton sekalian, bagi kalian yang sekiranya ada beberapa saran tambahan atau ada beberapa kata yang tidak pas, bisa langsung saja lari ke kolom komentar. Mungkin dari kami kelompok 5 cukup sekian, atau bila ada salah-salah kata yang tidak berkenaan, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.